didobrak oleh Imam Ghazali di abad ke-5 Hijriah. Beliau menulis kitab Kimia Usa'adah dalam bahasa Persia, diterjemahkan oleh beberapa ulama dan diringkas. Apa kata beliau? Potensi untuk mengenal Allah, mengenal diri, mengenal sang waktu, itu sama halnya jika para nabi bisa mengenal Allah, para wali bisa mengenal Allah. Chip yang sama Allah berikan kepada orang awam, meskipun gak nyantri, meskipun gak kuliah, hak itu sama. Bukankah Al-Quran turun kepada kita dan itu sama? Quran yang diturunkan kepada para kiai sama di Quran yang diturunkan kepada muridnya kiai. Mau sampai kapan kita bicarain duit, gaji, kawin, ya, anak? Terlalu remeh. Orang-orang di akhir zaman ini hanya sehari-hari membicarakan itu. Makanya Allah menyinggung dalam surat Al-Hadid, innamal hayatud dunya la'ibun walahun, ya. Dunia itu cuma main-main, ya. Berbangga-bangga dengan harta dan anak. Mau sampai kapan ini cuma main-main? Mana yang seriusnya? Kita ini diberikan chip keseriusan dalam diri kita yang disebut akal. Makanya di Quran dikatakan afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Ini ayat yang paling saya suka semenjak saya membaca ayat ini dan gak pernah lupa. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Ulaika ulul albab, mereka lah orang-orang yang punya lub, punya kecerdasan yang inti. Ini ayat-ayat yang sampai sekarang saya sulit melupakannya. Afalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak piknik, membuka hati berjalan di muka bumi, sehingga fatakun, sehingga ada lahum qulubu yaqiluna biha, mereka punya kolbu yang menjadi server untuk berpikir. Jangan lagi berpikirnya, data-datanya bukan dari kolbu, tapi datanya masih dari dunia empirik, dari syahwat, dari keinginan, keegoisan, ya. Jangan hanya dari situ, tapi mulai masuk kepada alam-alam nuansa qalbiyah. Di kolbu itulah ada ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka saya mengajak siapa yang merasa awam, oke, bagus, merasa awam itu tawadhu. Tapi untuk mengenal Allah, kita harus naik. Karena kalau kita nggak kenal Allah di sini, kita harus mencarinya lagi nanti di akhirat. Harus mencarinya lagi nanti di alam kubur. Mumpung masih ada di sini, kita kenal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca dari sini dulu, ya. Melainkan Allah inilah, maka tiada syekh memulai dengan lafaz ma'rifat, maka tiadalah syekh memulai dengan lafaz i'lamu itu, dikarena bahwasanya menyangkalah oleh orang bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu disangkanya fardu kifayah, yakni memudailah dengan seorang jua daripada orang yang banyak. Maka sebab itulah maka mengatas syekh i'lamu dengan fi'il amr yang makrab, ya, fi'il amr yang makrab, maka jadilah dipaham oleh orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu fardu ain, yakni wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf, laki-laki, perempuan,
Islam atau kafir, sahaya dan mahardika, tak dapat tiada daripada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pentingnya. Tak dapat tiada daripada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, tak dapat tiada bahasa dahulu. Bahasa sekarang tak dapat tak. Jangan tak, jangan tidak. Itulah makna yang sekarang ini. Ada satu hadis yang juga saya favorit membacanya. Awal seseorang masuk ke alam kubur, apa yang ditanya? Itulah puncak dari tugas manusia. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Siapa yang menciptakanmu? Itu yang ditanya. Nggak ditanya anakmu berapa, ya? Nggak ditanya istrimu berapa, gajimu berapa, rumahmu berapa, nggak ditanya. Kamu dulu pangkat terakhirnya apa? Kamu dapat gelar doktor nggak? Kamu dulu dosennya? Kamu ini nggak ditanya. Yang ditanya itu man rabbuk. Siapa Robmu? Rob di situ adalah zat yang kamu yakini dialah yang mengatur hidupmu. Dialah yang memberikan rezeki itu kepadamu. Itu Rob. Kalau seseorang menganggap bahwa atasannya yang selama ini dia jadikan tempat mengabdikan diri, dia makan dari duit atasannya, sudah nanti dia akan jawab itu Tuhan saya. Ya. Digampar langsung tuh sama Mungkar Nakir ya. Hadis mengenai tentang alam kubur kan hadisnya sahih. Qurannya juga ada ya. Kalau hadis itu sudah sampai derajat mutawatir. Jadi pertanyaan pertamanya apa? Siapa Rob? Maka tugas kita apapun di dunia, mau kita seorang dosen, mau kita seorang pebisnis, politisi, mau seorang apapun, tugas ini nggak boleh hilang dari dunia kehidupan kita. Niatkan kalau kita bekerja apapun, ujungnya nanti bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di semua lini alam semesta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama untuk membaca tentang bab di alam kubur, ya, waktu dibangkitkan dari alam kubur, yaitu pada sengaja saya pilihkan yang kaum ke-9, ya, ada beberapa kaum, ya, jadi ini kaum yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di sini saya bukan mau mengajar, bukan mau menggurui, tetapi saya belajar membaca. Siapa tahu Anda mau mendengarkan pula. Insya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dibangkitkan Allah kaum ke-9 daripada, ini ada qaf ba waw ro nya, daripada kuburnya bangkit berjalan, mukanya hitam sangat handalan, neraka pun datang hendak menelan, matanya biru. Nah, saya ulang ya, ini banyak sekali sekarang yang sudah ingin pakai softline ya di matanya, menggunakan softline biru. Di sini saya akan menjelaskan. Mim tak diberi alif, matanya, matanya, ada ba, ya, ro, waw, ha, biru, ya, bahasa sekarang biru, ya. Kaf dal waw diberi alif. Kedua
ba lam alif ha, kedua belah. Jadi kita baca lagi, matanya biru, kedua belah. Inilah, ya, di sini ada alif, ya, nun, lam, ha. Inilah tandanya orang yang salah. Orang yang melalui firman Allah. Di sini ada melalui, dilalui, apa? Diacuhkan, dilewati begitu saja. Bahasa sekarang tidak peduli firman Allah. Di dalam neraka disiksa Allah. Ya, ini keterangan lagi. Dibalaskan Allah orang yang, nah di sini mohon diperhatikan alif, nun, ya, lam, ya, ha. Aniaya, ya ini bacanya aniaya, berbeda dengan yang ini, hampir sama, cuman di sini ada ya, ya di sini terbaca inilah. Jika ini ada ya di sini, aniaya, ya. Dibalaskan Allah orang yang aniaya. Segala perbuatannya tatkala di dunia. Ini dal nun ya diberi alif, dunia, di dunia. Bahasa sekarang di dunia. Mengambil harta segala manusia. Jadi maksudnya dengan segala cara, ya. Segala harta segala ini maksudnya bahasa sekarang segala cara. Mengambil dengan segala cara. Mengambil harta dengan segala cara. Jadi saya baca ulang, mengambil harta segala manusia dengan khayal, dengan tipu daya, ya kita eja. Ini dal ang nun, dengan. Ini ada ha, ya, lam, alif. Ini dibaca, ya, bisa dibaca hila, tapi tidak ada maknanya nanti. Kita baca di sini karena ya-nya diberi ada lam, alif atau alif lam. Ini ya-nya berbunyi hidup, ya. Berarti hayala atau hayal. Ya. Ini sama dengan depannya, dengan juga dibaca. Ini ada ta, ya, berbunyi ti, ada fa, waw, berbunyi fu atau pu, ya. Tipu, ada dal diberi alif, da, ada ya, ha, ya, daya. Dengan hayal, dengan tipu daya. Sini fa, maaf, di sini ada fa, nun, waw, ha, penuh. Di sini ada fa, ro, waw, ta-nya, perutnya atau perutnya. Di sini ada nun, nun, ha, nanah. Di sini ada dal, alif, nun, dan. Di sini ada dal diberi alif, da. Ada ro diberi alif, ro. Ada ha, darah, ya. Penuh perutnya nanah dan darah. Jika Iwan Fals mengatakan kakinya penuh darah dan penuh nanah, tapi saya mengatakan penuh perutnya nanah dan darah. Kita lanjutkan. Warna mukanya besem dan merah. Di sini warna mukanya besem dan merah. Besem, memar bahasa sekarang. Peluhnya, ini bahasa sekarangnya keringatnya. Peluhnya mengalir
dapur yang merah. Ya, zaman dahulu dapur itu kompor yang dari tanah liat, dalamnya ada bara. Ya, ini dijelaskan kalau bahasa sekarang dapur ruangan, ruang dapur. Tapi dapur itu bahasa dahulu kita, saya pun masih kecil, dapur itu adalah kompor yang terbuat dari tanah. Ya, di sini saya ulang, peluhnya mengalir, dapur yang merah. Jadi disepertikan dapur yang menyala, ya, merah, ya, membara. Kita lanjutkan. Sin lam waw ro ha, ya, seluruh badannya api. Ya, di sini ada alif, fa, ya, ya-nya tidak diberi titik tapi tanda ya seperti ini. Badannya api. Di sini ada ba, ro. Nah, di sini ada nya, tapi titik tiganya di bawah. Biasanya di atas, tapi terkadang ada di bawah. Tapi sama berbunyinya, ya, atau nye. Bernyala. Ini adalah malib, ada hak. Ya, seluruh badannya api bernyala, membara, ya, badannya. Di sini ada dal mim kaf ya nun lam ha. Demikianlah balas akan perbuatannya. Jadi dibalas, ya. Di sini kita tentang alam kubur. Jadi di alam kubur dibalas seperti ini. Di sini ada ha, ro, ta, harta. Di sini ada alif diberi hamzah, nun. Di sini ada qaf, ya. Anak. Saya baca harta anak. Ada ya, ta, ya, mim, yatim. Ada dal, mim diberi alif, kaf, nun, nya. Dimakan, ya, karena mimnya diberi alif, ma, dimakannya. Kita baca harta anak yatim dimakannya. Nah, di sini saya bantu lagi penjelasan tentang harta anak yatim. Mohon maaf untuk kalangan wanita atau perempuan atau istri. Mohon ini dipahami dengan betul. Tanya kepada orang yang alim. Harta anak yatim. Jikalau suami Anda meninggal atau wafat, meninggalkan harta untuk anaknya, itu hak dari anak. Begitupun ada hak untuk istrinya. Mohon ini dipahami. Karena setahu saya di zaman sekarang ini yang tidak dipahami oleh istri. Ya, hanya mengandalkan pengacara untuk memperebutkan ini. Tetapi dia tidak membaca ini. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca lagi dari atas dengan bacaan saja, dengan lebih cepat, agar supaya bisa masuk ke dalam isi hati yang terdalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dibangkitkan Allah kaum ke-9 daripada kuburnya, bangkit berjalan, mukanya hitam, sangat handalan. Neraka pun datang hendak menelan. Matanya biru kedua belah. Inilah tandanya orang yang salah. Orang yang melalui firman Allah di dalam neraka disiksa Allah. Dibalaskan Allah orang yang aniaya. Segala perbuatannya tatkala di dunia mengambil harta segala manusia dengan khayal, dengan tipu daya, penuh perutnya nanah dan darah. Warna mukanya besem dan merah. Peluhnya
mengalir, dapur yang merah, seluruh badannya api bernyala. Demikianlah balas akan perbuatannya. Harta anak yatim dimakannya. Begitulah kira-kira. Wallahu alam. Semoga ini bermanfaat untuk atau bagi yang mendengarkan. Amin.